Baik, boleh Mas Tri. Untuk itu kami persilakan untuk dapat menjelaskan. Kalaupun memang ada sesuatu yang ingin juga untuk dijelaskan tentunya seputaran dari rambu-rambu lalu lintas dan juga marka jalan. Dan tentunya kepada Mas Tri dan juga kepada Bapak Tano SSI TMM kami persilakan. Baik, Indra. Iya, benar sekali ya. Nah, ini kita sedang berada di apa namanya ATCS ya, Area Traffic Control System. Nah, kalau sahabat developer Lampung yang belum tahu tentang ATCS atau mungkin teman-teman sering melihat banyak kamera di jalan raya. Nah, ini adalah tempat kontrolnya. Bisa dilihat di belakang. Nah, itu sudah terkontrol semua, ya teman-teman. Kalian bisa terpantau di sini dan semua area jalan raya itu semua sudah terpantau di area kontrol sistem ini. Yang biasa disingkat itu adalah ATCS. Dan di sini saya sudah bersama Kasatgasnya, Pak Nirmatano. Halo, selamat Pak. sore. Selamat sore. Iya. Nah, kebetulan hari ini kita akan banyak membahas tentang rambu-rambu dan juga marka jalan. Apa sih sebenarnya perbedaan antara rambu-rambu dengan marka jalan? Kalau dulu kita pernah belajar ya, mungkin dari taman kanak-kanak sudah pernah belajar ya, bahwa sebetulnya rambu-rambu itu ya udah pasti merupakan petunjuk keselamatan untuk kita berkendara di jalan raya. Terus itu banyak macamnya ya, ada warna merah, hijau, kuning, biru. Ya kalau kita dari sekolah dulu, kalau misalnya merah itu udah pasti larangan. Yeah. Terus kalau kuning itu peringatan. Terus kalau hijau itu biasanya petunjuk ya. Petunjuk. Kalau biru itu biasanya adalah perintah. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi, nah kita sudah bersama ahlinya nih. Atau jangan-jangan yang selama ini kita pelajarin salah. Nah, atau sebenarnya sudah benar, tetapi kita belum tepat. Nah, ini kita sudah bersama dengan Pak Nirmatano yang benar-benar paham tentang rambu-rambu dan juga marka jalan. Apakah marka jalan itu termasuk dari rambu-rambu? Lalu seperti apa agar kita tidak salah memahami daripada rambu-rambu? Nah, baik kita dengarkan langsung pada ahlinya dengan Pak Nirmatano. Oke, silakan, Pak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas banget, Pak Tano. Ya, jelas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nirmatano ya, panggilan Tano. Saya alumni Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Bekasi, untuk S2-nya di Bandar Lampung. Saat ini posisi saya kasih manajemen rekayasa lalu lintas merangkap Kasatgas Area Traffic Control System. Ya tadi udah dijelaskan sama Mas Tri ya. Sebenarnya teman-teman sudah banyak melihat dari kecil ya, atau pengetahuan tentang rambu, tentang marka jalan. Nah, yang membedakan, kalau marka itu di jalan, Mas Tri. Marka di jalan ya? Di jalannya. Ya, kalau rambu di atas jalan. Di atas jalan. Gitu. Oh, ya. Nah, banyak yang teman-teman juga belum mengetahui bedanya apa sih gitu kan, kok ada yang putus, ada yang enggak. Nah, jadi marka jalan itu dibagi menjadi 5. Ya, yang pertama itu marka membujur utuh, jadi solid dia, tidak terputus. Dia panjang, nggak ada putus-putus. Nah, itu artinya teman-teman tidak boleh melewatinya. Gitu, tidak boleh misalkan di tengah jalan ada yang solid gitu ya. Nah, tidak boleh melewatinya. Artinya. Nah, ataupun dia ada di pinggir. Di pinggir jalan kan suka ada juga tuh. Betul. Nah, di bahu jalan itu ya, teman-teman tidak boleh parkir melebihi garis tersebut, Mas Tri. Nah, banyak sekali yang tidak memahami yang kok ada marka ya di pinggir jalan. Betul. Buat apa itu ya? Iya. Nah, sebenarnya itu dikasih kode bahwa tidak boleh parkir mengganggu ruang manfaat jalan gitu. Ruang milik jalan. Jadi semuanya itu ruang manfaat jalan. Ada namanya ruang milik jalan lagi. Jadi tidak boleh parkir melebihi bannya itu melebihi marka solid tersebut. Marka solid, ya, solid tidak putus-putus ya. gitu. Kemudian ada juga putus-putus, Mas Tri. Ya. Nah, kalau putus-putus, teman-teman boleh mendahului, misalkan di depannya begini ya, mau balap boleh tuh, ambil ke kanan, ya ngambil lajur yang berlawanan, nah, atau jalurnya yang berlawanan, seret, baru balap. Itu boleh, kalau putus-putus, artinya boleh mendahului. Ada lagi yang ketiga itu gabungan, dia gabungan dari si solid dan putus-putus. Nah, kalau gabungan seperti itu,
teman-teman kalau kebagiannya putus-putus boleh mendahului, kalau yang tidak putus-putus itu tidak boleh. Ya, itu disebut membujur ganda utuh dan putus-putus. Ya. Selanjutnya marka membujur ganda utuh. Jadi di tengah-tengah jalan itu ada dua. Ya. Ada dua marka tidak putus. Nah, itu pengganti median jalan. Oh. Jadi kan selama ini kita tahu median itu di semen gitu ya. Ya. Nah, kalau ini diganti dengan marka, teman-teman. Jadi dia pengganti median jalan. Jadi teman-teman tidak boleh ngambil jalur yang berlawanan atau mendahului melewati marka tersebut. Gitu. Nah, itu pun kenapa kok tidak di median aja Pak sekalian? Nah, terkadang kita membutuhkan jalur yang berlawanan seketika pada saat insidentil, ada kegiatan-kegiatan tertentu atau macet, kita bisa menggunakan jalur tersebut dong. Kalau di semen nggak bisa. Ya. Nah, kemudian ada lagi marka melintang. Apa itu? Jadi kalau biasanya membujur, dia melintang, yaitu zebra cross. Yeah. Zebra cross. Nah, ada lagi selain dari 5 ini, Mas Tri, ada namanya simbol. Ya, simbol itu biasanya dia gambar. Di jalan raya itu ada gambar seperti jalur sepeda. Nah, itu masuk juga marka simbol dia. Marka simbol ya. Marka simbol itu dia gambar sepeda di jalan raya, kemudian ada lagi petunjuk dia, seperti rambu, tapi dia di jalan raya gambarnya. Ke kanan, ke kiri, lurus. Ada gitu. panah gitu. Iya, ya? ada panah. Itu simbol, namanya marka simbol. Nah, yang terakhir marka yang mungkin sedikit sekali teman-teman ketahui adalah yellow box. Nah, ini pembahasan yang harus kita pahami benar. Karena di Lampung itu sebenarnya sudah ada yellow box. Cuman banyak yang belum paham nih. Ya. Nah, kira-kira di mana? Ayo, ditebak. Ya. Nah, jadi yellow box itu, teman-teman, itu artinya di kotak tengah-tengah persimpangan itu harus kosong. Jadi misalkan kita ambil di simpang Rumah Sakit Umum Abdul Muluk ya. Betul. Posisi kita dari Tanjung Karang. Ya. Kemudian yang hijau itu dari arah Raja Basa mau belok ke Rumah Sakit Umum. Ya. Tiba-tiba buntutnya ini belum habis. Ya. Buntutnya belum habis karena ada sesuatu di jalan menuju Rumah Sakit Umum, sehingga masih ada sisa buntutnya di dalam yellow box. Oke. Ya. Kemudian kita yang dari arah Tanjung Karang itu sudah hijau, teman-teman. Nah, walaupun kita sudah hijau, kita tidak boleh maju. Sampai yellow box ini kosong. Gitu. Jadi pada saat kita maju, sebenarnya kita yang salah jadinya, walaupun kita hijau. Nah, ini keunikan yellow box. Nah, teman-teman, sangat diperhatikan, jangan, saya kan udah dapat hijau. Bukan seperti itu sistemnya. Nah, yang terakhir lagi ada lagi namanya ruang henti khusus. Dia kotak juga di simpang-simpang gitu ya, atau traffic light itu ada kotak. Itu ruang henti khusus sepeda motor. Warnanya merah ya? Ada yang merah, ada juga yang karena ini lagi COVID ya, kita buat kayak motor GP gitu ya. Nah, itu social distancing ya. Nah, itu kalau dari marka jalan. Kalau dari rambu itu, tadi udah disampaikan Mas Tri ya, rambu peringatan biasanya itu dikodein warnanya kuning. Wah, tadi Mas Tri udah betul semua sebenarnya. Kemudian larangan itu warnanya merah, ya. Kemudian perintah, gitu. Perintah itu seperti nanti saya tunjukin gambarnya ya. Dia warna biru itu kita harus ngikutin, gitu. Jadi diperintah kita melalui simbol atau rambu tadi, kita diarahkan oleh perintah-perintah tersebut, ya. Kemudian petunjuk itu hijau. Nah, ada lagi detailnya adalah kalau teman-teman lihat di beberapa simpang, ya, itu dia lurus kemana, ke kiri kemana gitu ya. Itu disebut perintah, tapi lebih tepatnya lagi RPPJ disebutnya. Nah, RPPJ itu singkatan teman-teman, rambu pendahulu petunjuk jalan. Ya, dikhususkan supaya tidak tersesat kita. Nah, biasanya lagi sekarang kita udah ditambah lagi, Mas Tri. Dia ada lagi kode rute. Kode rute yang buat teman-teman kalau sudah makin memahami tentang supaya tidak tersesat, itu ada nomor-nomor tuh, Mas Tri.
Gitu. Ada nomor-nomor lagi di rute itu, ada nomor-nomor sehingga teman-teman, oh ini jalur kalau kita dari Pulau Jawa nyebrang ke Sumatera mengikuti nomor rute itu tidak tersesat sampai Aceh sana. Oke. Gitu. Jadi di RPPJ itu sudah lengkap sekali, ya. Nah, yang terakhir itu papan tambahan. Papan tambahan itu suka kalau kita udah ada rambu di bawahnya khusus sepeda motor gitu kan. Ya. Itu tambahan. Kayak di lampu merah itu ada tertulis ya belok kiri boleh langsung gitu. Tambahan ya. Nanti kalau ininya nanti bisa kita tunjukkan sedikit ya. Iya. Ya, ini salah satu itu kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ya. Oke, nah ini pokoknya gambar ya. Betul. Kuning gitu ya. Kuning, ini merah. Ya. Betul. Nah, ini biru tadi. Ya, ini perintah. Nah, ini hijaunya petunjuk nih. Bisa juga biru, tapi lebih banyak hijau. Makanya dikhususkan RPPJ tadi. Rambu pendahulu petunjuk jalan. Ya. Nah, ini kalau ini khusus aja. Misalkan ada perbaikan jalan. Kalau yang ini nanti warnanya oranye. Ya. Ya, kalau ada perbaikan jalan atau insidentil aja. Oke, baik. Gitu. Nah, ini udah detail sekali ya. Nah, kalau untuk tadi teman-teman dari sahabat Lampung yang mungkin untuk tadi ada namanya marka jalan yang lurus, itu kalian bisa menemukan di mana? Biasanya di tikungan, di jembatan, betul. Nah seperti itu. Karena itu biasanya tempatnya berada di jalan-jalan sempit atau yang tidak benar-benar boleh mendahului. Betul, Mas Ri. Gitu. Nah, itu sangat menarik sekali ya. Kalau tadi saya juga baru tahu tentang Yellow Box ya. Nah, kapan lagi nih kalau bukan di sini nih wadahnya untuk teman-teman kalau mau bertanya. Tapi nanti kita akan ada ya sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman sahabat Developer Lampung, kalian mau bertanya silakan di chat di kolom komentar. Nanti akan dibahas langsung oleh ahlinya nih. Balik lagi bersama kami di sini. Saya bersama ahlinya ya tentang rambu-rambu dan marka jalan dan juga banyak lagi wawasan yang akan kami bagikan di sini bersama Pak Tano. Nah, tentunya tadi kita sudah membahas tentang rambu-rambu dan marka jalan. Ya, kita sudah membahas semuanya, mungkin sudah begitu jelas ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Dan ini kita akan membahas tentang misalkan JPO ataupun trotoar Nindra. Nah, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum paham nih, apakah sebenarnya JPO atau jembatan penyeberangan orang atau trotoar dan lain sebagainya itu termasuk dalam rambu-rambu nggak? Nah, kita tanya yuk kepada ahlinya. Gimana Pak Tano? Oke ya. Jadi terkait JPO tadi udah benar ya singkatannya. Jadi Mas Tri ini banyak juga singkatan-singkatan yang terkait lalu lintas yang dia ketahui ya. Jadi JPO itu jembatan penyeberangan orang, ya. Nah, sebenarnya Mas Tri, kalau seandainya saja penegakan di sini ketat tuh. Jadi misalkan kita di Tanjung Karang nih, ya. Di situ kan sudah dipasang pembatas jalan gitu ya. Nah, kemudian dipasang JPO. Seharusnya yang nyebrang tidak pakai melalui JPO itu ditangkap. Oke, betul. Tapi kan masih ada keringanan-keringanan. Nah, ini yang bahkan unik lagi malah dibolongin tuh besi pembatasnya gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya JPO itu membantu kita gitu ya. Jadi itu namanya fasilitas pendukung keselamatan jalan. Fasilitas pendukung. Ya, dia tidak masuk dalam rambu atau marka. Jadi fasilitas pendukung keselamatan jalan, gitu ya. Nah, JPO itu gunanya untuk membantu pengguna jalan untuk menyeberang dengan selamat, gitu. Nah, kalau trotoar dia menyusuri jalan. Jadi teman-teman itu melindungi teman-teman dari kendaraan bermotor. Gitu. Kemudian nanti jalur sepeda itu bisa nanti di jalan rayanya atau di trotoar. Karena tidak bermotor, motorcycle dia masuknya. Gitu Mas Tri. Nah, wali kota kita ini Bunda Eva ya, Eva Dwiana ini sedang gencar-gencarnya mensupport bidang lalu lintas gitu ya, terkait pejalan kaki dan jalur sepeda Mas Tri. Wah, jadi nanti teman-teman bersiap-siap Bandar Lampung akan banyak jalur sepeda dan pejalan kaki yang akan diperbaiki, difasilitasi oleh wali kota Bandar Lampung kita Bunda Eva Dwiana. Makin keren lagi ya gitu. Bandar Lampung ya. Nah, untuk tadi kembali ke sedikit saya tambahin terkait marka jalan tadi.
Mungkin teman-teman juga masih tanya-tanya nih, kok ada yang warna kuning lagi tuh si marka yang membujur itu kayak bypass gitu ya. Nah itu ada marka kuningnya teman-teman. Nah itu terus dia gitu. Memang sampai semua dari Pulau Jawa ke iya, makanya jalan nasional itu membujur sampai ke Aceh itu terhubung semua se-Indonesia. Kalau jalan provinsi menghubungi antar kabupaten kota. Nah, terus juga ada lagi kuning satu lagi nih. Ya. Dia di pinggir jalan Mas Ri. Terus dia zigzag. Iya, betul. Apalagi itu. Nah, kalau itu teman-teman, kalau tadi kan saya kasih tahu ya, yang di pinggir jalan ada marka solid, tidak boleh parkirnya bannya melebihi. Ya kan? Ya. Kalau dia ada kuning zigzag, teman-teman tidak boleh parkir di sana. Oh, zigzag itu nggak boleh parkir ya? Tidak boleh parkir di sana. Jadi ya kalau sudah kita kasih informasi seperti ini, teman-teman jangan melakukannya karena nanti kena tilang. Iya. Gitu. Memang harus rutin sih ya, Honda luar biasa memang. Setahun itu bisa berapa kali kita kerjasama, terus juga saya terima kasih buat Honda yang sudah memfasilitasi kita, membantu untuk kelancaran ya. Banyak sekali pagar-pagar dari Honda membantu pembatasan jalan di Bandar Lampung ya. Terima kasih kerjasamanya juga terkait hal tersebut, Mas Tri. Tentunya kita juga mensupport program pemerintah juga ya. Untuk nextnya kalau program pemerintah itu adalah 2030 itu adalah zero accident. Ya. Nah, harapannya ya Provinsi Lampung ini termasuk yang paling minim ya pelanggaran dan juga terjadinya kecelakaan lalu lintas. Iya, nah ini sangat menarik sekali. Saya juga pengen tanya tadi tentang ada dua kategori nih, ada jalan nasional dan jalan provinsi. Ada tiga jalan kota. Ada tiga, provinsi, nasional, dan kota. Ya. Nah, kira-kira nih, saya mewakili dari teman-teman nih, Pak Tano. Untuk pengelolaannya, apakah itu sama nggak? Misalkan kalau jalan nasional itu dikelola oleh nasional, kalau provinsi-provinsi, kalau kota-kota, atau semuanya tergabung dari provinsi semua, karena itu masuk wilayahnya provinsi. Oke. Saya bantu jawab ya. Nah, jadi kalau pengelolaannya, jadi operasionalnya itu di kita, di kota kabupaten masing-masing, operasionalannya. Jadi misalkan gini, terjadi kemacetan segala macam itu kan pelaksanaannya kan operasional itu di perhubungan kotanya, gitu ya. Tapi pada saat pemeliharaannya atau kelengkapan jalannya dikelola berdasarkan kelas jalan tersebut. Ya, misalkan jalan nasional berarti Kementerian Perhubungan untuk fasilitas sarana prasarana. Kalau jalannya Kementerian PU, BPJN, gitu, BP2JN. Nah, kalau untuk provinsi seperti itu juga, jalan provinsi Sarpresnya itu dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Kalau terjadi jalan lubang dan untuk ditambal gitu atau mau dicor itu Dinas PU Provinsi. Nah, kalau kota, nah ya kalau kota semua jalan kota, jalan lingkungan kayak kita di perumahan dan sebagainya itu semuanya kalau dikelola oleh kota. Tapi operasionalnya itu kota semua. Kalau di kota Bandar Lampung. Jadi misalkan kemacetan dan sebagainya itu kita. Gitu. Iya, oke menarik sekali ya. Karena saya juga baru tahu ya kalau sebetulnya ternyata jalan itu dibagi ya. Ada kota, ada provinsi, juga ada nasional ya. Nah, yang membedakan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tano ya. Kalau nasional biasanya ada markanya yang kuning itu jalan nasional. Nah, kalau provinsi sama kota sama. Sama ya. Nah, pengelolaannya itu adalah diberikan atau dikasih wewenang ke masing-masing instansi. Karena ada Dinas Perhubungan Kota, Dinas Perhubungan Provinsi. Nah, kalau nasional itu langsung ke Kementerian Perhubungan. Ya. Iya. Nah, misalkan gini, kayak di Jalan Riyakudu ya. Ya. Jalan Riyakudu itu kan sekarang jalan provinsi. Betul. Nah, ini kan teman-teman udah lihat lagi dicor nih. Ya. Nah, tapi pada saat penentuan titik U-turn, ya berarti kan operasional nih nantinya. Memang yang ngebangun PU provinsi. Oke. Tapi pada saat penentuan titik U-turn, ya, itu PU provinsi berkoordinasi dengan kita untuk di mana sih titiknya untuk dibuka gitu. Karena untuk operasionalnya nanti perhubungan kota. Baik, iya itu tadi ya sepintas dengan jalan raya ya, dan juga tadi untuk
apa namanya, kalau JPO itu lebihnya ke pendukung ya. Pendukung, fasilitas pendukung Fasilitas keselamatan pendukung. jalan. Nah, begitu Ndra, kira-kira untuk pembahasan kita yang sesi kedua ini. Baik, terima kasih Mas Tri dan terima kasih Bapak Tano yang luar biasa sekali ya, rekan kita berada di ATCS dan paling tidak kita sudah banyak sekali ilmu yang sudah dapat diberikan ya tentang seputaran rambu-rambu lalu lintas, dan tentunya untuk Anda yang berkendara tetap untuk menjaga keselamatan Anda, hati-hati di jalan dan ingat bahwasanya rambu-rambu lalu lintas itu bukan hanya hiasan di jalan tapi harus diperhatikan dan harus dipatuhi. Terima kasih. Kalau pesan untuk masyarakat khususnya Kota Bandar Lampung ya, jadi saat kita berkendara yang berkeselamatan, ya, itu kita bukan hanya memikirkan selamat untuk diri kita, Mas Tri, tapi kita harus memikirkan orang lain juga. Jadi saat kita, ya, terutama laki-laki dewasa, saat kita terjadi suatu kecelakaan, gitu ya, apalagi yang menyebabkan tingkat fatalitas yang tinggi, ya, tingkat fatalnya yang tinggi, ya, kalau dia itu seorang kepala keluarga, Mas Tri, ya, kalaupun dia korban tunggal ya, dia sudah membuat susah itu anaknya dan istrinya, Mas Tri. Ya, belum lagi jika dia, gitu ya, jika orang tersebut ya mencelakakan orang lain, ya. Nah, makanya saya menghimbau buat teman-teman atau masyarakat Kota Bandar Lampung, berpikirlah saat pengen berkendara untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Jadi ya, nah sekarang teman-teman dari Polresta juga sudah ada etle, ya. Selain ATCS, teman-teman terpantau juga di etle. Jadi kalau ATCS hanya memantau, hanya memberi peringatan, ya, menggunakan toa-toa. Tapi kalau etle, teman-teman sudah langsung ditindak. Penindakan tersebut, teman-teman, itu gunanya untuk memberikan efek jerah, gitu. Buat teman-teman kembali sadar untuk berkeselamatan dalam berkendara. Itu aja kalau dari saya. Nah, tadi sudah lengkap dari Mas Tri persiapan-persiapannya ya. Terima kasih.